Kalau karena ngevlog di bidang makanan pertama itu memang dari dulu tuh suka iseng buat video gitu ya dari dulu ya. Biasa kami bilang nggak kalau yang nggak sesuai kami nggak berani dulu. Hai, selamat datang di YouCast. Balik lagi bareng aku Yoli. Dan hari ini di YouCast kita kedatangan seorang food vlogger yang terkenal banget nih di Tanjung Pinang. Kalau nama Instagramnya @brewokgarong. Dan langsung aja di sebelah aku udah ada Bang Raffi. Hai Bang Raffi, Hai gimana Kak Yoli, kabarnya? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Cuman ya cuaca lagi hujan aja kan. Agak dingin-dingin aja. Oh, jadi dingin-dingin ini sebenarnya pengen istirahat di rumah ya. Iya. Tapi kita terima kasih banyak di tengah kesibukan Bang Raffi sebagai seorang pegawai, lalu juga aktif di food vlogger gitu kan, seorang vlogger bersedia datang untuk sharing ceritanya. Iya, Terima sama-sama. kasih banyak. Sama-sama Kak Yoli. Jadi memang kita hari ini mengundang Bang Raffi ini penasaran sama siapa sih di balik Instagram @brewokgarong yang unik banget nih. Kalau misalnya nge-review makanan tuh beda pastinya. Nah, jadi kalau dari Bang Raffi sendiri, ini udah sejak kapan sih mulai jadi seorang food vlogger gitu? Kalau mulai jadi seorang food vlogger itu sebelum COVID ya, 2020 kali ya. COVID 2021. 2020. 2020, tapi dulu awalnya itu YouTube. Oh, YouTube. YouTube. Sekarang kan lebih fokus di Reels, TikTok dengan video singkat. Kalau dulu tuh yang videonya 10 menit, 15 menit, pada 20 menit gitu. Oke, jadi sebenarnya udah mulai dari tahun sebelum COVID Sebelum justru COVID ya. udah mulai itu. Tapi udah mulai naik-naiknya tuh kapan tuh Bang Raffi ngerasa oh kayaknya udah mulai banyak nih yang penonton aku, atau mungkin pada saat itu di YouTube juga udah rame? Yang alhamdulillah itu YouTube juga lumayan rame ya pas itu kan. Sempat teman-teman orang-orang lain tuh juga pada tahu. Cuman ya mungkin masanya mungkin YouTube tuh udah lewat dan dipindang orang kan karena terlalu panjang kan durasi kan. Jadi lama-lama udahlah fokusnya di Reels saja, TikTok atau YouTube Short gitu. Oke. Jadi kemarin sempat aktif di YouTube, tapi pada akhirnya tenggelam dan sekarang muncul lagi dan aktif itu di Reels Instagram, media sosial Instagram dan TikTok. Jadi kalau aku sendiri sebenarnya itu baru ngelihat Bang Raffi itu awal muncul nih di Instagram aku tuh di tahun 2023. Pada saat itu abang tuh lagi makan ayam goreng yang di pasar. Oh, MC di Plantar ya? Iya, di Plantar. yang di Plantar. Nah, tapi kan setelah itu tuh pada saat aku sana aku termasuk yang teracuni sama Bang Raffi. Rame Pol. Iya benar, itu selalu rame dan sampai sekarang juga rame. Iya kan? Dari dulu sih emang udah rame kan. Tapi berkat abang juga jadi makin banyak yang tahu ya, termasuk aku. Karena memang juga posisinya kan orang kan nggak tahu. Sejak ada video itu alhamdulillah makin rame. Tapi bang sebenarnya apa sih yang ngebuat Bang Raffi itu punya ketertarikan untuk ngevlog terus di bidang makanan? Kalau karena ngevlog di bidang makanan pertama itu memang dari dulu tuh suka iseng buat video gitu ya dari dulu ya. Bahkan dulu tahun 2010 tuh sebenarnya pernah bikin film sama teman-teman tapi di Bandung. Nah, cuman pas itu ya hanya sebagai aktor aja, belum paham nih masalah kamera atau segala macem gitu kan. Cuma lama-lama pelan-pelan kayaknya nih mengabadikan momen lewat video ini seru gitu. Kemudian kalau masalah kenapa makanan nih ya lihat badan nih. Ya, apakah ini bukan badan seorang yang suka makan gitu kan? Oke. Tapi kan kalau misalnya jadi kayak konten kreator gitu ya Bang, terutama jadi food vlogger. Nah, kan kita nggak bisa bohong ya, banyak banget orang-orang yang kayak suka ngebully, gaya makannya begini gimana. Artinya kan pertama ada mental yang harus kita siapkan, lalu juga ide, lalu juga tempat pemilihan makanan dan lain-lain, dan juga teknik editing. Itu semua dari rangkaian itu Bang Raffi kerjain sendiri? Iya, kerjakan semua. Kalau masalah editing juga alhamdulillah dari dulu tuh udah belajar pelan-pelan dari YouTube. Jadi udah mulai terbiasa lah. Awal-awal juga masih ya susah-susah, kaku-kaku kan. Sekarang alhamdulillah pelan-pelan dan sampai sekarang juga masih terus belajar juga dari referensi. Kalau boleh tahu dulu jurusannya apa? Kalau kuliahnya manajemen. Gak nyambung kan? Ekonomi manajemen. Serius dulu ekonomi manajemen? Iya, sumber daya manusia. Sekarang justru jadi editor ya? Jadi editor, videografer sih kalau kerjaan sebenarnya. Itu belajar dari mana?
Otodidak aja. Otodidak. Memang hobi aja. Paling ya kalau ada teman-teman yang sehobi atau yang lebih duluan nanya ini gimana sih caranya, gitu, pakai apa gitu. Jadi pelan-pelan bisa tahu, bisa mulai. Pertama kali mulai ngevlog pada saat itu terinspirasi nggak dari mungkin seseorang atau mungkin pure aku akan menjadi seorang food vlogger nih gitu. Kalau dulu suka nonton ini sih YouTube-nya Next Carlos itu. Oh iya benar-benar Next Suka Carlos. nonton aja, cuman nggak tahu kenapa ada suatu hari itu pengen iseng lah nyoba bikin video, ada ajak teman satu kan, itu video pertama kali itu di mie goreng Pak D Sugeng, tau nggak Kak? Yang di Bukit Cermin. Oh pernah dengar. Nah itu kan dalam gang kecil harus lewatin makam kan, kuburan TPU ya, tempat kuburan umum, makan umum, baru bisa masuk situ. Dan itu legend banget gitu. Jadi iseng sama teman dan alhamdulillah respon dari masyarakat Tanjung Pinang suka gitu, Bang bikin lagi. Itu awal pertama. Jadi itu awal pertama. Nah, tapi ini Bang, kayak kalau misalnya kita tahu ya, membuat konten itu kan ada prosesnya panjang ya Bang Raffi. Benar. Itu gimana sih Bang Raffi mempersiapkannya biasanya? Kalau kami ya referensi sih Kak sebenarnya. Kami hobi TikTokan, YouTube kan. Jadi kayak konsep-konsep itu kayaknya referensi bikin kayak gini tapi dirubah dikit nih. Seru nih gitu kan, biar gimana caranya biar orang lebih tertarik, dari pengeditannya, dari sound efeknya, dari narasi yang dikeluarkan, seperti itu. Tapi kalau misalnya mulai mau pergi ngonten nih Bang, Abang tuh kerja sama tempat yang mau dibikin konten, Abang udah ngehubungin dulu atau Abang main datang aja gitu? Kalau ya ada yang kerja sama tuh biasa mereka ngubungin kami tuh. Tapi sebenarnya awal itu ya gara-gara saya ini suka hobi ke hidden gem Tanjung Pinang. Memang dari dulu tuh itu. Jadi paling datang izin dulu, Bang Pak boleh tak izin mau bikin video di sini. Dari akun ini mau bikin. Dan alhamdulillah ya nggak pernah ada yang bilang nggak boleh sih. Oh iya, sambutannya selalu hangat gitu. Hangat, iya. Dan semuanya langsung mengiyakan, oh iya boleh Bang Raffi, nggak yang kayak kamu jangan ngejelek-jelekin makanan saya gitu-gitu, nggak ada kayak gitu. Alhamdulillah semuanya boleh silakan gitu. Oke, jadi semuanya dapat sambutan hangat ya. Iya, ada sambutan hangat. Tapi Bang Raffi gini, kalau misalnya ketika Bang Raffi lagi pergi vlog nih, ngevlog ya bahasanya ya. Vlog. Nah, lagi pergi ngevlog. Nah, itu tuh gimana tuh Bang? Pada saat makanan itu kan ada rasanya, ada rasa gurih, ada pedas, ada manis. Sedangkan Bang Raffi ini basicnya pendidikannya itu adalah manajemen ekonomi, menjelaskan teknik masak, lalu juga rasanya gurih nih, gurihnya dari bahan ini. Itu belajarnya dari mana? Kalau awal-awal sih itu pertama tuh kayak cuman makanan taunya, ini enak nih. Cuman kan kayak mikir-mikir tuh nggak boleh loh kayak kata-katanya cuman enak. Kita tuh harus mempelajari. Karena tuh ada yang mempelajari tuh rasanya, misalkan creamy, misalkan rasanya less sweet kayak gitu tuh. Jadi kan kayak sekarang nih di Google tuh juga udah ada tuh kayak bagaimana cara proses makanan, istilah-istilah bahasanya dalam memasak sama rasa di lidah itu seperti apa gitu Kak. Itu belajar dari Google? Dari Google, dari konten-konten orang gitu. Jadi kayak orang banyak juga kan konten yang bilang kalau ngonten jangan bilang cuman enak, tapi kita harus mendeskripsikan rasanya itu seperti apa sih gitu kan. Iya, karena kan masyarakat pengen tahu ya. Iya. Nah itu semuanya belajar dari Google? Iya, belajar dari YouTube, Google gitu. Oke. Nah ada gak sih Bang tantangan pada saat membangun konten, membangun akun ya lebih utamanya, sampai pada akhirnya terkenal seperti sekarang? Ya sabar aja sih, kadang pernah juga bikin konten sepi nih viewsnya, tapi kan kita nggak boleh nyerah kan. Jadi teruslah mungkin jadi pembelajaran diri, mungkin ada yang salah dari teknik syutingnya, mungkin ada teknik editingnya gitu Kak. Gitu, itu yang menjadi sebuah tantangan. Iya, penting jangan nyerah aja gitu, terus bikin lagi. Jadi selama ini siapa sih yang mendukung di balik Bang Raffi tuh, ada siapa sih gitu? Oh, ada istri sih. Istri itu kameramen. Jadi sebelum nikah pun dia yang selalu nemanin kemana-mana, jadi kameramen. Terus kadang kalau ada misalkan dari perusahaan nih minta bikin penawaran ya, jadi yang ngurus tuh bikin red cardnya, dia desain apa. Oke,
Wow, udah sampai darat kartu. Kalau boleh tahu sekarang berapa bang jumlah followers di Instagram? Kalau Instagram itu masih di hampir 7.000 ya, belum ya, 6 ribuan, 6.500. Kalau di TikTok itu 9 ribuan. Oh, oke. Nah, paling banyak itu penonton di TikTok atau di Instagram? Ini dia nggak pasti sih. Kadang di TikTok lebih rame, di Instagram nggak terlalu. Kadang di Instagram lebih rame, di TikToknya nggak terlalu gitu. Oh, jadi memang nggak tentu ya bang, tergantung dengan kontennya sendiri. Iya benar. Nah, ceritain dong, kita pengen banget dengar cerita Bang Raffi, karena kan tadi katanya sambutan selalu alhamdulillah ya baik ya pada saat Bang Raffi ngonten. Mungkin Bang Raffi terkenal baik nih. Nah, ada nggak sih pengalaman seru pada saat Bang Raffi lagi ngonten? Kalau pengalaman seru ya, yang nggak bakal dilupakan gitu. Paling ini ya, Pinang ini kan sempit kan. Iya kan? Iya. Jadi pas udah datang nih, ya sama panggil datang. Rupanya saudara. Dan itu berkali-kali terjadi tuh. Jadi ya karena Pinang itu sempit, pas ngobrol, rupanya saudara sendiri gitu. Oh, yang jualan. Yang jualan gitu, yang jualan ternyata masih saudara gitu. Rupanya masih saudara gitu. Oh, itu yang jadi pengalaman unik yang tak terlupakan. Nah, biasanya kan yang paling banyak masyarakat suka itu adalah ketika food vlogger makan yang unik-unik. Bener ya, kayak misalnya bakso makannya pedes-pedes. Kalau Bang Raffi, makanan paling unik yang pernah Bang Raffi cobain apa? Kalau selama ngonten ya, jadi Pinang apa ya yang uniknya, bingung ya. Paling makanan-makanan dia nggak unik sih, cuman dia tuh kayak simple, tapi di dalam gang orang lain nggak akan tahu kalau ada itu tempat makanan di situ. Tapi hidden gem, kebanyakan kayak gitu. Kalau di Pinang memang terkenalnya kayak gitu. Kalau gitu sebutin dong 3 aja deh, top 3 hidden gem versi kesukaan Bang Raffi. Top 3 ya? Iya, top 3. Mie goreng Pak De Sugeng. Mie goreng Pak De Sugeng lokasinya di mana? Ntar banyak yang protes nih. Di Bukit Cermin. Oh, di Bukit Cermin. Itu kan di dalam gang banget tuh. Tuh orang nggak ada pelangnya, nggak ada apanya. Tapi kalau sekarang kalau ke sana itu ternyata rame gitu. Ada tempat jualan serame itu, orang nggak akan tahu. Oke, nah yang kedua? Yang kedua kayaknya ini orang Pinang juga pasti setuju sih. Nasi perang. Nasi perang? Tahu di mana? Justru aku belum pernah dengar. Di mana? Di Tugu Pahlawan. Dalam gang kecil. Di Tugu Pahlawan. Itu nasi perang tuh bentuknya gimana sih? Kayak nasi makanan Jawa gitu ya. Tapi ini tuh dalam gang kecil banget gitu. Mobil tuh nggak bisa masuk. Dan itu udah ada dari tahun 93. Wow. Oke, itu tadi mie goreng Pak De Sugeng, nasi perang, dan yang ketiga? Ketiga mie goreng hutan lindung. Mie goreng hutan lindung. Kayaknya favoritnya mie goreng nih Bang nih. Iya benar. Tapi yang ayam sianme juga termasuk hidden gem gak sih? Kalau yang kayak gitu? Kurang ngerti ya sebenarnya definisi hidden gem ya. Hidden gem itu yang biasanya tersembunyi gitu gak sih Bang Raffi? Atau gimana tuh kalau hidden gem versi Bang Raffi? Ya tersembunyi dalam gang kali ya. Baru saya disebut hidden gem. Kalau yang tadi kan masih dalam pasar ya. Belum gak termasuk lah ya. Oke. Nah Bang Raffi, jadi itu gini Bang Raffi, yang kita juga penasaran gitu kan, Bang Raffi tuh menyusun top 3 tadi itu berdasarkan apa sih? Berdasarkan favorit Bang Raffi tentu, tapi misalnya iya rasanya paling enak, enaknya tuh kenapa? Coba dong jelasin ke kita nih. Karena enak, dia legend, tapi ya harganya tetap murah gitu. Jadi nggak pakai embel-embel legend mahal nih gitu, nggak. Dan berbumbunya terus kayak Pak De Sugeng kan, mie gorengnya itu bakso ikannya tuh mereka bilang mereka akan jual kalau ikannya ada. Kalau ikan misalkan pas hari itu ikan yang itu tuh nggak ada tuh, jadi mereka nggak akan jualan. Jadi memang benar-benar menjaga kualitasnya, nggak mau pas hari itu ikan yang ini biasa dipakai nggak ada, ganti ke ikan lain, nggak mau. Oh gitu. Jadi kan nggak merubah rasanya, kualitasnya. Oh jadi memang berdasarkan selain rasa tadi juga kualitas makanan. Itu yang pada akhirnya membuat Bang Raffi tuh tadi nyusun itu ya top 3 makanan kesukaan ala Bang Raffi. Bang Raffi hari ini kan juga Bang Raffi ini salah satu food vlogger yang paling itu ya famous di Tanjung Pinang ya. Gak paling famous tapi Bang Raffi itu famous banget nih. Salah satu lah mungkin. Salah satu. Nah Bang Raffi, menurut Bang Raffi apa sih sebenarnya kunci sukses menjadi seorang food vlogger? Yang penting mungkin
eh jangan malu gitu kan. Terus tetaplah berinovatif ide, terus jangan menyerah. Jadi kayak kadang nih orang down kan, oh, mau nyoba lah. Tapi sekali bikin sepi, oh udahlah kayaknya nggak bakat. Kayaknya kan padahal kan di situ tuh ya kita harus terus lagi bikin lagi. Terus jangan malu bertanya kepada orang lain gitu kan. Kepada teman-teman yang lebih duluan memulai, tanya aja gitu. Ini gimana sih caranya? Gimana sih biar bisa bikin kayak gini? Kok orang lain bisa bikin kok aku nggak bisa? Mungkin salah satu itu kemudian bikin diri tuh beda dari yang lain. Jangan malu. Emang kalau dari Bang Raffi pada saat ngevlog gitu ada rasa malu gitu ya? Awal-awal itu malu banget gitu. Apalagi kayak ini kan ada pose ekspresi senyum. Tiba-tiba ada yang datang duduk nengok, udah kayak aduh. Langsung kayak down gitu kan, dia kayak kalau diliatin gitu ya. Kayak liatin. Tapi ya pelan-pelan lama-lama udah terbiasa kan, ya udah tetap gas aja gitu kan. Nah, itu tuh gimana tuh menimbulkan rasa percaya diri, karena kita tahu ya hari ini kalau misalnya ada kamera gitu kan, terus ada orang kayak vlogger nih gitu. Itu gimana tuh pada akhirnya mulai berdamai dengan situasi sekitar terus fokus ke kameranya? Karena mungkin udah terbiasa itu Kak ya. Jadi ya udahlah, karena sudah sering, jadi udah aman, udah berdamai dengan diri sendiri. Jika diliatin orang tuh paling ya senyum aja. Orang pun alhamdulillah udah kenal kita gitu kan. Kayak dulu kan mungkin awal-awal kan orang nggak, ngapain sih ini orang bikin apa sih gitu kan. Tapi karena orang mungkin alhamdulillah udah kenal, udah lihat hasilnya, jadi sekarang pede aja Kak. Oh, itu yang membuat pede. Nah tadi kan Abang juga mention unik daripada yang lain. Nah kalau kita sebenarnya udah ngeliat nih keunikan Bang Raffi tuh berbrewokan, terus nama Instagramnya juga unik, terus cara pembawaannya juga unik. Nah tapi kalau Bang Raffi bisa menjelaskan sebenarnya keunikan seperti apa sih yang membuat Bang Raffi tuh beda gitu? Dan apakah keunikan itu natural atau Bang Raffi ubah karena memang Bang Raffi nggak pengen sama orang lain gitu? Kalau yang pertama yang benar kakak bilang kan, kalau dari wajah ada brewoknya sesuai nama. Terus kalau menurut saya tuh keunikan saya tuh kalau video tuh nyeleneh gitu. Jadi ada komedi-komedi yang saya masukkan yang di orang lain itu nggak ada gitu. Contohnya saya pernah bikin openingnya tuh saya jatuh terbang dari langit ke bawah, landing superhero kayak gitu. Jadi setiap opening itu selalu ada komedi-komedi yang dimasukkan. Jadi bawaannya tuh nggak serius gitu. Selalu penuh bercanda, tingkat-tingkat konyol yang dibawa. Jadi itu udah jadi karakter menurut saya. Tapi itu natural atau Bang Raffi sengajain nih gitu? Atau emang sebenarnya Bang Raffi tuh lucu gitu? Kalau kata teman-teman sih lucu aneh sih kata teman-teman. Jadi emang lucu aneh, dan itu pada akhirnya karakter tersebut yang dihilangkan. Justru yang kata orang lucu aneh itu ya dimanfaatkan untuk nge-vlog. Iya, benar banget. Soal makanan, food vlogger balik lagi. Bang Raffi tau nggak kalau hari ini Bang Raffi itu menjadi salah satu orang yang kita percaya nih. Kalau misalnya kita mau datang ke suatu tempat makan, terus kita ngeliat konten Bang Raffi enak. Nah, otomatis kita kalau misalnya datang ke tempat itu kita berharap bakal dapat makanan yang sama, yang enak kayak menurut Bang Raffi. Itu gimana tuh Bang Raffi memegang tanggung jawab tersebut? Bang Raffi jujur nggak sih di setiap pada saat ngevlog makanan? Kalau kami konsepnya gini, kalau makanan itu nggak enak kami nggak mau review sih Kak. Kami jujur aja. Jadi kebanyakan ya memang yang apa yang saya suka tuh saya datengin. Bahkan tuh sebenarnya saya udah lama langganan di situ. Udah masuk list jadi bikin di situ gitu. Cuman kalau kakak bilang yang masalah kualitas tuh kadang gini Kak, sering kejadian. Pas kami bikin video di situ, itu tuh kan memang enak ya aslinya rasanya. Cuman nih karena videonya booming, alhamdulillah viral. Karena keramaian, jadi mungkin orangnya kaget gitu. Jadi kadang ada satu tempat tuh yang masaknya jadi berubah rasanya karena kaget masak banyak kayak gitu. Oke. Tapi artinya Bang Raffi nih di sini netral ya, kalau misalnya nggak enak nggak bakal di-review, dan biasanya yang di-review itu adalah makanan yang memang udah sering Bang Raffi datangin. Iya, benar banget itu. Artinya langganan. Iya, udah langganan dari dulu. Jadi kayak udah ada list lah nih. Yang beberapa list yang selalu didatangin, mau didatangin gitu. Sekarang udah masih banyak nggak list? Masih banyak sih sebenarnya. Serius? Masih banyak? Masih banyak banget tempat-tempat legend tuh yang belum karena
masalah kerja juga kan, kadang pulang udah kesorean, nggak keburu. Kadang mau pas hari libur lagi ada acara jadi masih waiting list gitu. Oh, masuk ke dalam waiting list. Eh, Nah, kalau soal kerja sama Bang Raffi, kan Bang Raffi juga punya red card. Itu benar. kalau misalnya makanannya ternyata nggak sesuai dengan lidah Bang Raffi, gimana tuh Bang Raffi nge-handle-nya? Tapi alhamdulillah selama ini yang selalu biasa kami bilang nggak kalau yang nggak sesuai kami nggak berani dulu karena nggak sesuai lidah kami, jadi kami nggak berani ngambil. Kadang tuh ada beberapa tempat kok kayak aduh tempatnya kok gini, maaf ya kak nggak bisa kami kasih tahu karena kami fokusnya di tempat yang kayak gini gitu. Nah, biasanya yang Bang Raffi tolak itu kalau misalnya tempatnya bentuknya gimana atau mungkin makanannya yang jual seperti apa? Kadang kalau yang terlalu gimana ya bilangnya, kalau tempatnya mungkin nggak terlalu bersih apa gitu kami nggak mau gitu kan. Jadi kan nggak enak juga kan kak kalau dilihat dari orang lihat. Kalau tempatnya gini, makanannya gini, kami bilang, ini enak nih, ini bagus sih tempatnya. Kan di video nggak bagus, jadi kami jujur aja, kami nggak bisa ngambil di sini gitu. Oh, integritas nomor 1. Iya benar. Siap, hidup Bang Raffi. Nah, kemudian Bang Raffi sekarang apa sih target atau mungkin hal yang pengen Bang Raffi capai di karir Bang Raffi yang Bang Raffi jalanin yaitu food vlogger? Ya kalau saya sih selalu pengen konten yang semakin bagus, semakin ramai. Terus juga pengen ini sih kak, kayaknya konten tuh dengan alat-alat yang baru lagi. Jadi penonton pun ngelihatnya makin enak kan videonya. Misalkan tambah drone segala macam gitu. Berarti Lebih menarik. harapannya untuk alat-alat ya. Iya. Tapi kalau target misalnya mungkin pengen dalam 1 tahun ini punya followers tembus 10.000 gitu-gitu ada nggak Bang Raffi? Ada sih mungkin nyari follower 100.000 kali ya. Amin, Amin. amin. Semoga tercapai ya Bang Raffi ya. Iya. Nah, Bang Raffi, kemudian kalau misalnya ada sekarang hari ini orang-orang yang baru mulai banget nih pengen jadi vlogger, apa sih pesan Bang Raffi? Selain yang Pesannya tadi udah disampaikan sama Bang Raffi itu jangan malu buat dan unik gitu. kayak temukan karakter dari kalian yang nggak ada di orang lain. Bikin video itu sesuai diri kalian gitu kan. Sekreatif kalian, jangan sama dengan orang lain. Jadi bikinlah berbeda dari yang lain gitu kan. Punya karakter sendiri di video kalian sehingga orang luar langsung kenal nih, ngecap nih, oh model gaya video ini kan punya si ini gitu. Tapi Bang Raffi kalau ada yang nyontek gaya Bang Raffi gimana? Bang Raffi marah nggak? Enggak sih. Enggak ya, jadi Alhamdulillah, santai aja ya. Iya. Jadi kayak ada yang terinspirasi dari kita nih, alhamdulillah nggak apa-apa gitu. Nah ini terakhir Bang Raffi, mungkin apa yang pengen Bang Raffi sampaikan baik kepada penonton Bang Raffi di Instagram yang suka ngikutin Bang Raffi, review makanan, lalu juga untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha, mulai usaha ya, Mulai usaha. Mulai usaha kalau misalnya ngembangin produk makanan tuh seperti apa sih yang orang suka gitu, dan juga untuk food vlogger, jadi ada 3 nih. Apa tadi untuk apa? Vlogger? Ya buat yang mulai mau jadi food vlogger, lalu juga untuk masyarakat yang suka nonton Bang Raffi, sama untuk pengusaha makanan di Tanjung Pinang nih. Kira-kira makanannya apa sih yang ada itu nih, yang kira-kira bakal laku gitu? Ya kalau orang Pinang jangan terlalu mahal-mahal. Kalau orang Pinang tuh kayak kaum banyak mending mahal lah, mending di sini. Tetap bikin makanan yang enak dan nggak terlalu mahal kali kak ya. Oh itu untuk pesan yang penjual ya. Kalau untuk yang nonton Bang Raffi apa tuh? Bilang makasih kali ya. Makasih ya selama ini udah nonton video-video saya dan selalu mensupport. Insya Allah saya dari Brewok Garong akan terus berinovasi untuk membuat video untuk kalian agar referensi makanan kalian semakin banyak. Yeay. Terima kasih banyak Iya, Bang sama. Raffi. Ini penutup ada kata-kata lagi yang mau disampaikan? Ya udah itu aja. Oh udah clear ya? Udah clear. Oke, makasih banyak Bang Raffi hari ini udah sharing-sharing ke kita ulasan. Semoga Bang Raffi juga semakin sukses. Amin, Kak Yoli juga. Followersnya semakin banyak, Amin. alat-alatnya juga semakin baru, dan aku nantikan konten-konten Bang Raffi selanjutnya. Thank you Amin. Bang Raffi. Ya, terima kasih kembali Kak Yoli.